pekan depan itu kita akan UTS ya. Nah, kemarin PJ kamu ya, Saudara Bening, katanya ada yang masih bingung ya. Tentu pada kesempatan ini kebingungan kalian itu Ibu tidak bisa melihat, apa namanya, kalian seperti itu ya, apa yang menjadi masalah. Nah, tentu kalian sudah, siap dengan, mmm permasalahan-permasalahan, kebingungan-kebingungan yang kamu rasakan ya, oke. Coba kamu buka ini, buka kamera, on kamera. Barangkali ada yang masih pakai kerudungan baru habis sholat. Oke, baru 18 orang ya. Siva mana nih Siva? Sandy mana Sandy? Halo Sandy. Apa nak? Ibu, saya sama Liva bareng ya, Bu. Ah, iya ya. Oke. Kak, kamu di kampus ya? Di tidur Kalifa, Bu. Oh, iya. Dikira Ibu di kampus. Kita berharap kita berharap setelah UTS kita offline ya. Oke. Kemarin PJ-mu menyampaikan bahwa ada yang masih bingung tentang tugas-tugas gitu ya. Tentu kamu bergantian menyampaikan kebingungan itu, mulai dari mana saya akan coba catat, ambil catatannya dulu. Sambil kalian siap-siap, siapa yang akan menyampaikan dulu permasalahannya? Oke, baiklah Ibu ulang dulu apa yang pernah Ibu presentasikan ke kalian ya. Oke, saya pernah menyampaikan hal ini ke kalian untuk materi ya, untuk materi sampai ke UTS nanti kalian harus selesai mengerjakan tugas sampai sulaman berwarna. Setuju dengan itu semua? Halo? Itu untuk UTS ya, Bu? Hah? Itu yang untuk UTS atau buat tugas, Ibu? Bukan syarat untuk UTS ini sulaman putih dan berwarna udah selesai. Oh iya, Ibu. Setuju, Ibu. Dah. Nah, ini sulaman putih dan berwarna udah selesai, itu adalah tiket kamu untuk
masuk ke UTS. Makanya kamu UTS kalau tidak salah nanti tanggal berapa ya? Sepekan ke depan. 26 ya? Bukannya minggu ini ya, Bu? Enggak, tidak. 26. Hari ini kan baru tanggal 19 kan? Iya, Bu. Di dalam catatan kalian hari ini begitu? Iya, Bu, pertemuan 8. Oke, pertemuan 8 ya. Oke. Nah, kalau begitu kalian memang hari ini UTS, tapi kok masih, kalau saya lihat ya, baru hadir 20 orang, semuanya ada 23 orang kan? Minggu depan lagi. Oh, ada yang ini ya, ada yang gabung ya? Oke. Iya, Bu. Oke. Oke ya. Kalau begitu, kamu setelah ini kuliah apa? Nggak ada, Bu. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada kuliah? Nggak ada, terakhir embroidery, Bu. Halo? Iya, Bu, nggak ada, Bu. Oke. Nggak ada, Ya. Ibu. Oke. Nah, kalian mengerjakan UTS sampai sore sehari ini ya. Bentar. Ibu tulis di sini. Bentar. Ibu, maaf. Ya. Ibu ini, Bu. Halo. Untuk UTS memang hari ini ya, Bu, UTS-nya. Kok ada lagi yang nanyakan hari ini sih tadi? Maaf, Ibu, saya tidak terdengar, Bu. Tadi soalnya jaringannya jelek. Iya, tadi siapa yang mengatakan hari ini UTS? Kan ada Enggak, Ibu, saya nanya untuk memastikan, Bu. Hah? Saya tadi nggak dengar, Bu. Jadi saya untuk memastikan lagi apakah UTS hari ini. Iya. Kalau dilihat ya, dilihat dari pertemuan kita pertama, kita kan sudah membagi bahwa pekan ke-8 itu adalah UTS. Hari ini adalah pekan ke-8. Apalagi yang kamu mau pastikan? UTS-nya nggak menjawab soal kok, membuat proyek. Jadi kalau kalian nggak ada pekerjaan, nggak ada kuliah lagi habis ini, jadi ibu memberikan proyek ya, yang sore nanti harus dikumpulkan. Itu aja. Ya, oke. Maaf Ibu, bagaimana? Saya tadi jaringannya putus-putus, Bu.
Sekarang sudah terdengar. Apa yang ingin kamu sampaikan? Iya Ibu, jadi hari ini agendanya apa? Maaf saya tadi jaringannya putus-putus. Ya, sebagaimana yang kita buat perjanjian di awal semester bahwa kita pekan ke-8 itu UTS. Tetapi temanmu PJ-nya kemarin mengatakan masih banyak yang bingung, Bu. Makanya saya bilang, oke kalau bingung, kalau banyak yang bingung, ya udah kita ketemu aja besok. Silahkan kalian menyampaikan apa yang kalian bingungkan. Ya enggak, Bening mana? Bening mana? PJ coba. Ya Bu, benar Bu. Saya Bu. Iya. Gitu kan kemarin? Iya. Betul enggak? Iya, Coba Bu, kamu betul. sampaikan ke teman-teman apa yang kamu diskusikan dengan Ibu kemarin. Itu kan kemarin saya nanya untuk yang tugas itu, yang melekatkan itu. Terus Coba PJ sama Bu. sampaikan. Halo, halo. Kan kemarin saya kan telepon sama ibunya. Terus nanyain masalah yang kemarin ditanyain untuk tugas sulaman melekatkan, masih pada bingung. Sama UTS kan juga kemarin ibunya udah ngejelasin, tapi saya Coba juga masih agak keras suaranya, Nak. kemarin juga halo. Ya, oke, baru terdengar. Ya. Kan kemarin kan teleponan sama ibunya. Saya Mm-mm. nanyain masalah tugas yang kemarin ibunya kasih itu masih banyak yang bingung, terutama yang bagian teknik melekatkan itu Bu, yang Ya. fantasi bebas. Mm-mm. Nah terus Mm-mm. kemarin kan ibu kan juga ngejelasinnya ke saya doang. Saya takutnya jadi salah pemahaman gitu loh Bu. Ibu ngejelasinnya Iya. apa, Iya. takut salah paham gitu. Paham. Nah akhirnya ibunya bilang untuk hari ini Zoom buat ngebahas yang bingungnya itu. Jadi mereka bisa nanya langsung ke ibunya Iya. sama Betul. yang untuk UTS Mm-mm. Iya. kayak gitu. Oke. Sudah dengarkan semua apa yang disampaikan oleh PJ. Nah, sekarang saya berbalik tanya. Bingung yang mana? Ya, karena kalau kemarin saya sampaikan ke PJ, nggak mungkin bisa PJ itu mewakili kebingungan Anda. Siapa-siapa yang bingung? Ya, mari kita diskusi sekarang. Kalau masih banyak yang bingung, tentu nggak mungkin saya menyampaikan UTS pada hari ini. Ya, walaupun secara secara rencana ya dari awal saya sudah menyampaikan di kontrak perkuliahan bahwa kita pekan ke-8 itu adalah pekan UTS. Ya enggak? Pernah enggak? Ya. Walaupun pekan ke-8 itu adalah pekan UTS ya. Tetapi PJ-mu kemarin menyampaikan ke saya banyak yang bingung. Coba Ibu kepingin mengidentifikasi bingungnya kalian tuh yang mana? Coba satu-satu Ibu catat. Biar Ibu dengar, ya. Bingung itu biasa, ya, hal yang terjadi di dalam perkuliahan online, ya. Di dalam perkuliahan online itu biasa terjadi karena ini berhubungan dengan praktik, ya. Nah, coba Ibu catat siapa yang mau menyampaikan biar Ibu menyampaikan nanti sekalian. Ibu mau nanya. Ya, Salwa. Saya bingung yang sulaman berwarna Bu, yang melekatkan sama fantasi bebas, soalnya di YouTube Ibu nggak ada contohnya Bu. Oke, melekatkan fantasi. Ya, terus apalagi biar sekalian Ibu nanti jawab. Dah? Lagi? Selain Salwa, nomor 2 siapa? Dah? Itu saja? Apakah yang lain ada juga yang mau ditanyakan? Halo. Rata-rata bingungnya di situ, Bu.
Oke. Soalnya kita cari di YouTube sama di Google, adanya yang langsung tusuknya Bu, nggak ada gambarnya gitu. Oke, ya, baiklah, ya. Nah, kalau begitu, Ibu sebentar ya, biar Ibu langsung menyampaikan. Ibu coba presentasi. Nah, apakah ada yang bingung tentang aplikasi inkrusasi dan melekatkan bahan yang sama? Enggak, Bu. Oke, ya, ini kalian sudah bisa membedakan ya. Ini adalah aplikasi ya yang kita membuat desainnya itu ya, yang kita membuat penyelesaian itu adalah di bagian baik kain ya. Jadi kainnya itu belum berbentuk apa-apa, kemudian kita bentuk, lalu kita buat tempelkan dengan tusuk Feston. Ya, ini adalah aplikasi. Ini adalah inkrustasi ya. Nah, ini adalah inkrustasi. Bedanya kalau inkrustasi itu adalah kalau aplikasi itu kita tempelkan pada bagian baik, ini adalah pada bagian buruk ya, pada bagian buruk di ragam hias yang ada ya. Nah, ini sangat jelas nih. Ini adalah inkrustasi, yang ini ya. Ini adalah aplikasi, itu sangat jelas. Kalau ini adalah melekatkan bahan yang sama ya. Oke. Nah, ini melekatkan. Melekatkan itu ada bisban, ada benang ya, ini melekatkan benang nih. Ini semua ini melekatkan, termasuk melekatkan ini. Ya. Ini juga melekatkan benang pada tepi-tepi desain ya. Oke. Nah, ini adalah melekatkan benang ya. Ini adalah melekatkan manik-manik ya, ini melekatkan manik-manik. Ini juga benang bisa ya. Nah, melekatkan bisban, biku-biku dengan berbagai cara ya. Seperti ini adalah melekatkan bisban dan biku yang berfungsi untuk menyambung antar bahan ya. Kalau ini juga menyambung antar bahan, kalau ini adalah biku-biku yang dimainkan ya, yang gunakan tusuk balut, nih adalah biku-biku merah diberi tusuk balut putih ya. Kalau melekatkan bisban, melekatkan pita, itu kita tidak menggunakan sumber inspirasi seperti melekatkan benang ya. Kalau melekatkan benang ya, seperti yang pernah Ibu sampaikan, melekatkan benang itu seperti ini. Satu karya itu motifnya tidak boleh putus ya, ini tidak boleh putus, sambung menyambung semuanya ya, ini juga sambung menyambung. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, oke, Ibu coba nah, Ibu di sini sudah membawa buku gambar ya. Nah, di sini akan menggambar, kalian mungkin bisa lihat ya. Nah, yang kalian bingung satu tadi kan melekatkan. Sebentar Ibu ambil dulu
Oke. Tadi Salwa mengatakan bingung adalah masalah melekatkan benang, sulaman fantasi, dan sulaman bebas. Ya, oke, baiklah. Satu-satu Ibu jelaskan. Melekatkan benang, ya, kita merubah ragam hias yang kita sudah punya, ya, ke ragam hias yang kita buat dan kita selesaikan dengan teknik melekat benang, ya. Seperti misalnya, ya, gambar yang Ibu punya seperti ini, ya, gambar yang stilasi Ibu yang pertama, ya. Kalian mungkin masih ingat gambar Ibu seperti ini, ya. Nah, mungkin seperti ini, ya, gambar Ibu. Tetapi kalau Ibu jadikan dia untuk ragam hias melekatkan benang, ini tidak boleh berserakan begini. Ini dengan ini tidak boleh terputus, ya. Jadi kita buat dia menjadi satu bentuk, ya, satu bentuk yang tidak terputus, ya. Jadi satu bentuk baru yang tidak terputus. Misalnya seperti ini, ya. Ini Ibu coba-coba saja, ya. Misalnya seperti ini, lalu begini, ya. Lalu ini terserah ini sendiri, ya, bagaimana kreativitas kalian sendiri. Nah, kalau kamu mau menyambungkan dengan yang lain, ya, dengan yang lain bisa saja ini dibuka. Ini dibuka, kemudian disambungkan dengan satu lagi. Begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya. Oke. Nah, di dalam gambar Ibu, ya, dalam melekatkan benang Ibu udah jelas ini motifnya ini, ya, motif ini adalah satu kesatuan di dalam teknik melekatkan benang, ya. Nah, kalau ini melekatkan benang begini, ya, kita lekatkan nanti dia dengan tusuk balut, ya. Tusuk balut, gambar tusuk balut itu apabila ini benang, gambarnya hanya begini, ya, gambarnya aja begini. Jadi kalau kalian sudah pernah melihat tusuk balut di dalam ini saya, ya, di dalam YouTube saya itu ada tusuk balut yang tidak terlalu cepat, ya. Karena tusuk balut itu berfungsi hanya untuk melekatkan, ya, untuk melekatkan benang ini ke tempat yang kita hias, ya, ke tempat yang kita hias. Oke. Oke, ya. Jadi ini berfungsi hanya untuk melekatkan benang, ya. Jadi ini benang, sehelai benang dilekatkan dengan tusuk balut. Nah, kalau benangnya lurus, tusuk balutnya renggang tidak apa-apa, ya. Tapi kalau benangnya gambarnya itu melengkung seperti ini, begitu, ya. Nah, bagaimana cara menempatkannya? Bagaimana cara menempatkan tusuk balutnya? Pertama kita tempatkan adalah di bagian ini, supaya ujungnya, supaya bentuk runcingnya tidak berubah di sini, ya. Kemudian di mana lagi? Di bagian ini. Jadi ini harus rapat. Supaya apa? Supaya melengkungnya ini bisa dipertahankan, ya. Oke, seperti ini, ya. Nah, gitu, ya. Coba Ibu besarkan lagi, mungkin bisa. Nah, apa bisa kalian lihat? Bisa nggak dilihat? Ya, Bu. Oke. Nah, Ibu ulang lagi, ya. Ibu ulang dengan gambar yang besar. Misalnya ini daun kita begini.
Di mana kita letakkan tusuk balutnya ya? Pertama adalah di ujung ini, di ujung ini, di ujung ini, kemudian ujung ini. Seterusnya di mana? Nah ini karena ini bentuknya lurus, ini tidak apa-apa agak jarang. Tidak apa-apa. Ya. Nah ini juga tidak apa-apa. Nah sampai di tempat melengkung ini, yang melengkung ini, itu tidak boleh jarah. Supaya apa? Supaya benangnya tidak berubah bentuk. Nah, seperti ini. Ya, di gambar YouTube Ibu ada. Oke. Nah, apabila tempat yang melengkung ini kita tidak perhatikan, misalnya satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, ini juga bisa nempel. Tetapi kalau dicuci ini nanti pasti benang melengkung ini menjadi lurus begini. Kenapa? Karena dia tidak ada tahanan di sini. Dia tidak ada tusuk balut di sini. Jadi ini akan lurus atau bisa jadi dia menceng ke sini. Ya. Nah, ini. Jadi di mana dia melengkung itu biasanya ini agak lebih rapat tusuk balutnya. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Nah, ini melekatkan. Ini adalah benang. Melekatkan biku, bagaimana melekatkan biku? Ya. Ibu ulang lagi. Ini adalah biku. Bagaimana melekatkan biku? Karena biku ini bahannya itu tebal dan keras, makanya banyak orang yang membuat atau menempelkan tusuk biku-biku ini ya, menempelkan dengan cara membalut saja. Jadi dibuat di sini ya, dengan di sini ya. Nah, seperti contoh yang tadi, yang apa tadi? Yang PPT Ibu tadi. Kalian bisa lihat ini? Ini bisban yang putih, kalian bisa lihat? Ya, Bu. Nah, ini kan hanya kalau ini adalah biku-biku saya ya, nih kalau saya ulang lagi membuat gambar biku-biku, ini kan hanya begini saja, satu begini, satu begini, satu begini, satu begini, hanya begitu ya, dilihat di situ. Nah, hanya berupa ini aja, seperti ini tusukannya, karena biku-biku ini keras ya, biku-biku ini keras, sama dengan ini. Ini ya. Kemudian mana lagi? Nah, ini ya. Nah, ini coba kamu lihat nih, ya. Ini hanya dibalut, kemudian ada dikasih bintik sedikit, dia seperti ayam berbaris. Ya. Jadi ini biku-bikunya tidak disulam, ya, seperti ini nih. Ini hanya dia, ya, hanya pakai tusuk balut saja, ya, oke. Itu adalah melekatkan biku, ya, melekatkan biku, melekatkan benang. Nah ini.
ini saya lihat ya. Nah, di sini ya di tempat bulatan ini tusuk balutnya tidak boleh jarang ya. Kalau jarang bulatannya ini tidak akan bisa tercipta. Ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian sulaman bebas ya. Sulaman bebas di sini saya bisa memberikan contoh. Nah, nih. Sulaman bebas adalah sulaman yang terdiri seperti ini nih ya. Yang terdiri dari beberapa teknik menghias. Ya ini nih ya. Yang pertama, sulaman bebas itu dia satu ada tema, ada cerita. Kedua, dia terdiri dari beberapa teknik menghias. Ya, di sini bisa kalian berikan dia teknik aplikasi, teknik melekatkan benang, teknik inkrustasi, boleh saja. Nah, di sini juga ya. Kalian lihat. Nah, di sini bisa dibuat di bajunya ada aplikasi, kemudian di bawah ini dibuat dengan melekatkan benang dan sulaman fantasi. Nah, itu ya. Jadi tadi Salwa melekatkan fantasi. Kalau sulaman fantasi ya seperti ini adalah sulaman fantasi, sulaman yang diselesaikan dengan beberapa tusuk hias. Kalau ini tadi beberapa teknik menghias, sulaman bebas. Nah, itu jadi bedanya itu ya. Jadi kalau sulaman fantasi ini kalau Ibu lihat catatan Ibu nih ya. Ini terdiri dari beberapa tusuk hias. Kalau ini beberapa teknik hias. Nah, ini bedanya antara fantasi dengan bebas. Ya. Nah, kemudian melekatkan payet. Masih melekatkan ya, tadi udah ada contohnya. Nah, ini adalah contohnya juga melekatkan melekatkan biku-biku, bahwa biku itu ada biku itu yang dibentuk menjadi hiasan. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian melekatkan manik-manik ya, manik-manik. Nah, ini juga ada melekatkan manik-manik di sini yang digabung dengan melekatkan biku ya. Kemudian melekatkan manik lagi. Nah, ini ya. Ini adalah melekatkan manik. Ya. Nah. Jadi kalian bisa catat melekatkan bisban, melekatkan biku dan melekatkan manik itu tidak apa-apa, tidak berdasarkan sumber inspirasi. Ya. Oke. Kira-kira bisa menjawab? Bisa, Ibu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Jadi kalau melekatkan itu ya, Ibu ulang lagi. Melekatkan dan lekapan. Ya. Kalau lekapan ini bendanya belum jadi, masih berupa perca. Perca. Kalau melekatkan ini bendanya sudah jadi seperti manik. Manik kan kalian sudah bisa beli di warung. Biku, benang, ya, semuanya sudah ada. Jadi tidak maniknya tidak dibuat dulu, bikunya tidak dibuat dulu, benangnya ini sudah ada. Sedangkan lekapan ini belum ada, baru berupa perca. Nah, itu bedanya, ya. Sama dengan fantasi dan sulaman bebas ini. Kalau fantasi itu adalah teknik menghias yang terhias. Kalau sulaman bebas terdiri dari beberapa teknik hias yang cirinya pertama adalah
ya, mempunyai tema dan terdiri dari teknik hias. Itu bedanya. Ya, jangan. Jadi tidak sama sulaman fantasi dengan sulaman bebas. Sulaman bebas ciri pertamanya adalah mempunyai tema atau cerita. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Ibu, maaf izin bertanya. Ya. Untuk sulaman melekat yang manik-manik, berarti kita itu kayak nyusun manik-manik aja ya, Bu? Nggak sesuai Iya. sama desain kita ya, Bu? Nggak apa-apa, nggak sesuai dengan desain kita, nggak usah. Nah, seperti ini. Nah, ini kan juga melekatkan, ini bukan manik-manik, tetapi ini melekatkan sama. Ya, ini melekatkan kancing, manik, ini manik. Ini melekatkan benang, terus di ujungnya adalah manik-manik. Ini melekatkan manik-manik, tapi di kain, di bahan tile. Yang ini. Ya. Ya. Oke. Jadi menyusun, ya, menyusun manik-manik bukan tidak sesuai dengan desain. Memang didesain dulu, tetapi tidak harus sesuai dengan sumber inspirasi. Yang sesuai dengan sumber inspirasi yaitu tadi sulaman Inggris, Perancis, Richelieu, melekatkan benang. Nah, itu harus sama dengan sumber inspirasi. Ya. Aplikasi, inkustasi itu sama dengan sumber inspirasi. Harus ada sumber inspirasinya. Tetapi kalau melekatkan biku, melekatkan pita, melekatkan manik, tidak harus. Tetapi kalau kalian bisa menciptakan karya yang berdasarkan sumber inspirasi, membuat manik-manik itu tadi, mana tahu kalian punya kepintaran kan lebih kan seperti ini. Mana tahu, ya. Coba seperti ini. Ini kan bisa. Yang ini. Ya. Oke. Ada lagi yang kurang jelas? Ibu, saya mau nanya. Ya. Melekatkan itu, kita medianya udah di kain gitu, Bu, untuk kayak manik-manik biku-biku gitu. Iya, di kain. Nggak di kertas. Oh, yang melekatkan itu udah langsung di kain? Iya. Nggak di kertas dulu, Bu. Apanya? Berarti dari yang melekatkan fantasi bebas itu udah langsung di kain ya, Bu ya? Berarti yang desain gambar cuma sampai lekapan aja? Kalian ini bingungnya apa? Kalian sudah katanya kalian sudah membuat sulaman putih, sulaman Inggris, Prancis, Richelieu sudah kan? Berdasarkan sumber inspirasi, kalian mau buat apa? Apakah taplak yang pernah Ibu sampaikan? Jadi di satu taplak itu semua ada, sulaman putih ada, sulaman berwarna ada. Pernah kan Ibu sampaikan taplak? Pernah lihat nggak? Tapi kita bikinnya masih di kertas, Bu. Terus kalian prakteknya kapan? Belum, Bu. Oke. Kalau begitu ya, kalian yang di kertas itu sudah sampai setengah ini. Sudah semua tenunan rapat, hiasan pada tenunan rapat itu semua sudah harus ada ini. Karena ini jatah setengah semester. Nah, ini setengah semester lagi itu berikut praktek. Lebih berat pekerjaannya nanti. Ya. Oke? Ibu. Ini sulaman putih, ya. Sulaman putih kan Ibu pernah sampaikan. Kalian desain satu karya. Sulaman Inggris, Prancis, Richelieu udah jadi satu karya. Udah pernah saya lihatkan kok bentuknya. Ya enggak? Iya, Bu, udah pernah kemarin. Nah, kan Ibu ada ngasih tugas tuh, Bu, bikin
sulaman putih sama sulaman berwarna. Nah, itu tuh kita tuh bikinnya masih di kertas, Bu, belum praktekin di bahannya, Bu. Jadi Ya, bentuknya tuh masih di kertas gitu, Bu. ya nggak apa-apa di kertas, tapi jelas kalian mau membuat apa, misalnya pouch. Jangan di kertas nggak tahu mau buat apa tuh, jangan seperti itu. Oh iya, Bu, di kertasnya juga dicantumin, Bu, misalnya sulaman Prancis mau diletakin di produk apa gitu, Bu. Ya, kamu lihat saya menggambar ya. Misalnya saya mau membuat tempat pensil. Tempat pensil misalnya begini. Nah, di tengah saya mau membuat hiasan pusat, yaitu melekatkan benang. Kamu membuat tempat pensil, hiasannya begini, penunjukannya begini aja. Tetapi di luar sini kamu buat desain yang sebenarnya seperti apa. Misalnya nih melekatkan benang saya taruh di tengahnya. Nah, di sini baru dibuat ini yang sebenarnya, desain yang sebenarnya. Seperti apa kalian mau membuat desainnya, kan begitu. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Nah, ini kan cuman ini aja. Nah, ini adalah ini yang akan kalian buat yang sebenarnya di sini di hiasan pusat. Misalnya ini tempat pensil. Nah, ini tempat pensil, misalnya ini tutupnya, misalnya ya. Nah, kamu mau membuat hiasan begini. Hiasannya pakai apa? Misalnya melekatkan benang. Ya udah, melekatkan benang di mana? Ini dia desainnya. Ini penempatannya di sini nanti. Ini tempat pensilnya segini. Misalnya 20 kali berapa senti? 20 kali misalnya 8 senti di sini, ini 20 di sini, mungkin begitu. Ya. Jadi di sini 20, di sini 8 cm, kamu buat hiasan tengah. Nah, ini adalah gambar yang sebenarnya, misalnya ini skala berapa? Skala 1:2. Ya, berarti ini adalah 8 cm, bukan 8 cm. Ini berapa senti ini? Ya, misalnya ini 4 cm, ini 10 cm. Nah, berarti kalau skala setengah berarti ini adalah berapa tadi? Ini 4 cm, ini 10 cm. Berarti kamu membuat desainnya ini adalah kalau skala setengah atau skala 1:1. Terserah. Ya. Nah, kalau skala 1:1 berarti ini yang sebenarnya kamu buat tuh gambar tuh sebesar ini. Jadi bagi ibu, kamu membuat bendanya benar, misalnya kamu membuat pouch. Bu, saya maunya membuat pouch, Bu. Gitu, kan gambarnya begini. Kan pouch begini, ya. Nah, ini talinya suka kadang tali diserut. Nah, kamu membuat di sini apalah, misalnya sulaman Inggris. Nah, cukup begini saja. Saya membuat di penempatannya adalah penempatan tengah, pusat. Udah segitu aja. Tapi gambar ini yang sebenarnya kamu buat di luar. Di luar ini, tidak di sini. Udah pernah kan saya mengajarkan yang seperti ini? Apa belum? Belum. Udah pulang, Bu. Penempatan hiasan belum pernah saya ajarkan? Halo? Waktu itu sekilas doang sih, Bu. Ya, apa-apa. Sekilas doang. Tapi belum terlalu dijelasin secara detailnya, Bu. Iya. Ya, oke, saya jelaskan ya bahwa penempatan itu di dalam desain ya ada penempatan di pusat. Saya ulang lagi. Ya. Misalnya ini adalah karyamu.
Ini misalnya karyamu. Nah, penempatan desain itu, penempatan hiasan itu pertama adalah pusat. Yang kedua ini pusat, ya. Terus ini satu lagi, ini adalah tengah. Kalau tengah ininya kosong, ya. Jadi ini tengah. Kemudian ada satu lagi, misalnya saya membuat taplak, ya. Ini adalah tepi. Satu lagi adalah pinggir. Satu lagi pinggir. Ya. Artinya ini hiasan yang kamu buat ini sekalian, ya, sekalian ini sebagai penyelesaian pinggir apa dari benda itu. Ya, ini adalah pinggir, penempatan pinggir. Ya, pinggir. Kemudian ini adalah tepi, jadi diletakkan dekat dengan tepi benda yang dihias nih. Ini di sini kita buat, ya. Ini boleh kita buat tidak berbentuk ini, boleh di sini saja, ya, rupa sudut saja begini boleh, ya. Oke, nah ini adalah tengah, ya. Dia lebih dekat ke pusat, ya, tetapi di sininya bolong. Ini tidak ada hiasan, berarti hiasannya hanya di sini. Oke, nah ini adalah di pusat. Kalau hiasan pusat di sininya nggak ada, ya. Coba Ibu buka sebentar. Kalian bisa melihat? Oke, saya coba lihatkan nanti, ya. Nah, bisa dilihat. Ini adalah tempat penempatan hiasan pada tepi kain, tepi benda yang kita hias. Ini di tepi namanya, bukan hiasan pinggir, ya. Oke, kita lihat yang lain. Nah, ini, ya. Nah, di sini ada dua. Ini tengah juga ada, disebut hiasan tengah. Ini hiasan tepi. Nih, seperti ini, ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hiasan pusat. Nah, ini ada 3 di sini. Ini adalah hiasan pusat, ini hiasan tengah, ini hiasan tepi. Ya, penempatan, ya. Kemudian saya cari lagi. Nah, ini adalah ada 3, ya. Ini hiasan tengah, nih, hiasan tengah, ini tepi, ini pinggir. Jadi hiasan sebagai penyelesaian dari taplak ini,
ya. Oke, nah kita lihat lagi. Nah, ini ya, ini adalah hiasan pinggir. Ya, hiasan yang sekaligus menjadi penyelesaian. Ini adalah hiasan yang diletakkan pada tengah. Oke, banyak contohnya ya. Ini juga hiasan pinggir ya, ini pinggir. Pinggir itu dia sekaligus menyelesaikan. Nah ini ya, ini sangat jelas perbedaannya. Ini disebut hiasan penempatan pada mana ini? Gambar ini? Halo? Pada tepi ya, Bu. Tepi, betul. Kalau ini? Yang ini, yang satu lagi yang atas? Tengah, Bu. Ya, tengah, betul. Betul. Tengah ya. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan. Nah, ini Ibu menanyakan, ini hiasannya penempatannya di mana? Siapa yang bisa jawab? Di tepi dan di tengah atau pusat, Bu. Ya, bukan. Pusat itu tidak kosong di tengahnya. Ya, ini adalah tengah, ini bukan pusat. Ini tengah dan pinggir. Kamu harus bisa membedakan tepi dengan hiasan pinggir ya. Ya. Oke, lagi. Ibu cari lagi. Nah, ini. Ya. Banyak sekali bentuk. Nah, ini ya. Ini adalah hiasan yang sekaligus menjadi penyelesaian pinggir. Nah, ini. Coba kalau saya lihat gambar. Nah, bisa dilihat nggak? Ini. Sulaman apa ini? Inggris. Ya, ini ada Richelieu, ini ada sulaman Inggris, ringgit-ringgit tepi. Ini adalah lubang-lubang lubang bulat ya sebagai sulaman. Apa ini? Nih. Inggris ya. Oke. Nah, ada lagi yang kurang jelas masalah penempatan? Penempatan hiasan, ada yang masih bingung? Ini semuanya sulaman putih. Ini hiasan pinggir, tuh bagus banget ya. Bu, Ada mau yang tanya biasanya, ya. Biasanya kalau ngelubangin itu pakainya solder ya, Bu? Bukan. Kamu lihat bagaimana saya melubanginya, ada di YouTube saya di sulaman Inggris dan sulaman Richelieu. Ya, ada. Iya, Ibu. Ada lagi yang mau menanyakan? Ya. Nih hiasan. Kamu nih bisa lihat nih. Ini hiasan. Ini pinggir. Ini tengah. Ya, banyak sekali di sini. Ya. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalian silahkan. Ya, nih Ibu kirim ya. Ibu kirim. Kalian juga bisa buka di Pinterest ya. Oke. Nah, ada lagi yang mau nanyakan? Halo. Halo, ada lagi yang mau menanyakan? Abang mau kentang 5.000.
Ada lagi yang mau nanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan, ya. Ibu, saya mau nanya, Bu. Saya mau Ya. nanya. Itu apa untuk buku belum bisa dipesan ya, Bu ya? Oh iya, saya juga belum bisa berhubungan itu dengan admin saya. Oh, di sini emang dingin ya? Emang, oh di situ tulisannya? Iya. Ini apa itu? Ada lagi yang mau nanyakan? Ibu, saya mau bertanya. Ya. Ibu, untuk yang melekatkan manik-manik, itu kita nempelin manik-maniknya beneran di kertas, Bu? Enggak, gambar. Ya. Oke. Oke, kalau begitu sampai ketemu. Nanya, Bu. Ya. Untuk yang disban sama biku-biku juga nggak Ya, gambarnya saja, gambar yang Ibu bilang tadi, kamu membuatnya di mana, gambar saja, kemudian gambar yang sebenarnya ada. Ya. Oke. Ibu mau tanya, berarti ini kita melanjutkan sampai sulaman bebas ya, Bu? Membuat di kertas ya, Bu? Ya, sulaman yang dikerjakan pada tenunan rapat semua. Sesuai dengan yang saya sampaikan di struktur itu ya. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Ya. Saya itu apa untuk PPT-nya boleh Ibu tolong kirim di grup tuh. Oh ya, oke. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, gitu aja ya, nanti Ibu kirim ya di grup ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngumpulinnya kapan? Minggu depan kan? Agak ada yang jawab.